Sesungguhnya orang yang menjadikan Al-Quran itu temannya, menjadikan Al-Quran itu sahabatnya, dibacanya Al-Quran tersebut, dipahaminya Al-Quran yang ia baca, maka Al-Quran tersebut akan memberikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Maka Al-Quran akan mencarinya, mana orang-orang yang suka membaca. Dan juga orang yang selalu membaca Al-Quran, Allah akan berikan ganjaran yang begitu besar, pahala yang begitu besar yang akan Allah berikan kepadanya. Bukan per juz yang Allah berikan pahalanya, bukan per surat yang Allah berikan pahalanya, tetapi di setiap bacaan kita itu per huruf yang akan Allah berikan pahala kepada orang tersebut. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah," siapa orang yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu hasanatun, maka Allah akan berikan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dari satu kebaikan itu akan Allah berikan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Coba kita renungkan. Ketika kita membaca awal surat Al-Baqarah alif lam mim, sama dengan kita sudah membaca tiga huruf. Padahal satu huruf itu akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jikalau 3 huruf yang kita baca, maka sama dengan 30 kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu jangan jauh-jauh kita dari Al-Quran. Harus ada Al-Quran yang kita baca di setiap harinya. Tidak mampu satu juz satu hari, minimal 1 ayat kita baca di setiap harinya. Serta Al-Quran ini pula akan menjadi obat bagi kita, akan menjadi penawar bagi diri kita, bagi kita yang mempunyai kegalauan hati, mempunyai hati yang rusak, mempunyai hati yang busuk, intinya mempunyai penyakit hati. Dengan sering membaca Al-Quran, orang tersebut akan terhindar dari penyakit-penyakit hati semacam itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Al-Quran itu akan menjadi obat bagi orang-orang yang membacanya. Maka dari itu kita sebagai manusia, wabil khusus kepada orang-orang yang mempunyai keimanan yang kuat serta beragama Islam, yakin kepada Allah, maka dia harus menjalankan, harus membaca Al-Quran ini sebagai pedoman hidupnya. Maka jangan jauh-jauh kita dari Al-Quran. Jikalau kita sudah jauh dari Al-Quran, kita sudah tidak mau lagi membacanya, sama dengan kita menjauhkan pahala-pahala yang besar, sama dengan kita tidak menginginkan pahala yang besar. Mengapa? Karena bacaan Al-Quran itu sungguh luar biasa. Bukan per juz Allah berikan pahalanya, tetapi per huruf. Kita bukan mau hitung-hitungan masalah ibadah, tetapi ini menjadi motivasi bagi kita agar untuk menambah pundi-pundi amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau keseringan kita membaca kitabullah Al-Quranul Karim dengan harapan itu, pertama kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, Al-Quran akan mencari orang-orang yang membacanya. Dan yang kedua, dengan seringnya membaca Al-Quran itu akan membuat hati menjadi tenang, membuat hati menjadi tentram, sehingga timbullah kebahagiaan di dalam diri kita. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan sampai kita jauh dari Al-Quran. Sering-seringlah kita membaca. Mudah-mudahan dengan sering kita membacanya, kita ketika ajal menjemput kita, ketika ruh dan jasad mulai mau berpisah, pada saat itu kita berharap saat kita sedang melakukan kebaikan, seperti sedang membaca Al-Quran.